Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita hari ini kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan September 2024. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan coba cek untuk bacaan general kamu, percintaannya kamu, finansialnya kamu, dan kesehatan kamu ya. Fokus kepada kartu ini, apakah yang akan terbaca, dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada The Lily. Ini baca general ya. Wow, ini ada The House. Ada The Garden. Ada The Mist. Oke. Kita akan buka lagi 3 kartu Oracle. Ini untuk general kamu ya, general kamu. Nah, untuk percintaan setelah ini akan aku bacakan. Fokus kepada kartu ini, bayangkan seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Semoga energinya akan kebaca ya. Dan ini juga bisa vice versa. Bisa aku bolak-balik. Nah, ini ada envy. Orang yang iri, orang yang tidak suka kamu, ini akan kelihatan ya. Ada failure, ada humor, ada chance ya. Perubahan sih yang aku lihat ya. Nah, kalau dari bacaan general ya, The Lily ini menggambarkan sebuah ketenangan di dalam cinta ya. Aku melihat dan akhirnya kamu menemukan seseorang yang tepat, yang membuat kamu nyaman, yang membuat kamu bahagia ya. Jika ini dalam pekerjaan, aku merasakan ada sebuah energi yang kayak benar-benar puas gitu loh. Dari kerja yang kamu lakukan, kualitas yang kamu tunjukkan ya. Kamu merasa bangga dan puas dengan kualitas diri kamu gitu loh. Jadi beberapa dari kamu semoga aja ya di bulan September kamu merasakan adanya kepuasan ya, dari segi percintaan dan dari segi finansialnya kamu. Kamu puas. Andai kata kamu saat ini mungkin akan segera menikmati eh, kebahagiaannya kamu, menikmati keberhasilan kamu gitu loh. Ya. Karena di sini aku juga melihat jika ini dalam segi finansial, ini ada envy. Ini juga bisa bicara tentang cinta ya. Ya, jika kamu punya hubungan cinta juga, di mana di dalam hubungan cinta kamu itu kayak banyak hal-hal yang tantangan gitu ya, hambatan, rintangan gitu. Terus kamu kayak ngerasa ada orang yang iri terhadap kamu di saat kamu sudah bahagia dengan seseorang. Banyak kendala-kendala, banyak tantangan yang kamu lewati. Tapi pada akhirnya kamu akan berhasil, ya. Karena di sini juga ada demis. Oke. Nah, ini juga ada failure, kegagalan bisa jadi dalam hubungan percintaan yang awalnya itu baik-baik saja, akhirnya gagal. Nah, di kegagalan inilah yang membuat kamu akhirnya bisa membuat perubahan. Dan mungkin saja akhirnya kamu menemukan seseorang yang tepat dan merasa nyaman. Nah, ini pertemuan. Ya, The Garden ini adalah pertemuan. Akhirnya kamu bertemu dengan seseorang. Nah, untuk lebih jelas kita akan coba buka kartu percintaan nanti ya. Begitu juga halnya mungkin dengan finansialnya kamu ya. Di sini mungkin di saat kamu sudah sukses, banyak orang yang iri. Banyak orang yang mungkin ingin menghancurkan bisnisnya kamu, karirnya kamu dan lain sebagainya ya. Tapi di sini aku melihat ya memang pernah kamu gagal dalam bisnis, dalam usaha. Tapi di semua itu akan bisa berubah. Oke? Dan akhirnya kamu akan menikmati hasil kerja keras kamu di sini. Ya. Banyak hal yang mungkin yang terjadi di sini. Ibarat kata itu ya, The House ini kan adanya suatu kedamaian, kenyamanan. Semoga aja di bulan September kedamaian itu akan berpihak kepada kamu. Dan terjadi juga suatu pertemuan kamu dengan seseorang.
Emang sih pada awalnya banyak hal-hal yang menggerogoti kamu. Di saat mungkin kamu, punya hubungan, kamu berusaha untuk bertahan tapi sakit gitu ya. Kamu mencoba tapi pada akhirnya kamu tidak bisa bertahan. Saatnya kamu belajar untuk let's go, ya melepaskan, belajar untuk mengikhlaskan, memaafkan. Itu yang kamu pelajari. Sehingga akhirnya ada hikmah di balik semua itu. Perubahan terjadi. Ya, ternyata kamu bisa belajar dari kegagalan. Jadi tidak semua kegagalan itu menyudutkan kita atau membuat kita stuck, enggak. Kalau kita bisa merubah mindset kita terhadap kegagalan, kita akan bisa bangkit. Karena disitulah kita memulai suatu awal baru dari kegagalan tersebut. Perubahan akan terjadi di sini, ya. Jadi ibarat kata itu di bulan September akan banyak perubahan yang terjadi pada diri kamu. Ya, banyak hal-hal yang bisa kamu pelajari dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dan itu membuat kamu akhirnya pengen bangkit, pengen let's go, pengen belajar dari kegagalan ini. Oke? Nah, kita akan coba lihat dari segi percintaannya kamu seperti apa. Oke, fokus kepada kartu ini. Aku melihat sih bagus sih kartu-kartu kamu. Ya, dalam hidup wajar aja sih ada sebuah sebuah masalah atau ada yang menggerogoti, ada memang yang sudah berakhir, ada kegagalan gitu ya. Tapi ternyata semua itu adalah proses kita kalau kita bisa berpikir positif, oke? Nah, di sini aku melihat ternyata ya, dari segi percintaan yang sudah kamu jalani, kau pernah menjalankan suatu hubungan yang ternyata itu hubungan terlarang kah? Atau itu hubungan segitiga? Atau kamu sudah dikhianati oleh pasangan kamu? Ini, ibarat kata ular, gear with a snake. Ya, bondaris, ada yang membatasi antara kamu dengan seseorang. Ternyata bisa jadi, entah itu dari keluarga yang tidak setuju, ya, atau mungkin itu dari dia sendiri menghadirkan orang ketiga, ya, atau dia yang toksik membuat kamu tidak nyaman, bisa jadi ya, itu yang membatasi. Nah, di sini mungkin kamu di ibarat kata itu, ya, semua sudah berakhir, semua sudah gagal, gitu loh. Bisa jadi semua hubungan kamu itu terjadi karena gara-gara orang yang iri sama kamu. Atau dia itu kayak eee, menyukai pasangan kamu juga, sehingga membuat semuanya berantakan, begitu. Membuat seseorang ini mungkin mencari cara bagaimana kalau kamu itu ya akhiri hubungan ini, ya seperti itu kalau aku lihat dari percintaannya kamu di sini, oke? Nah, di sini memang terlihat jelas sekali hubungan kamu dengan seseorang ini memang sudah berakhir. Nah, disitulah akhirnya dengan kamu bisa mengakhirinya, kamu merasa ini adalah satu awal yang baru. Mungkin untuk aku bertemu dengan seseorang yang mungkin lebih baik gitu loh. Ya, mungkin saja seseorang tersebut adalah orang yang tidak layak buat kamu. Nah, mungkin ini sebuah rencana Tuhan juga gitu loh. Ya, akhirnya kamu dipertemukan dengan orang yang tepat. Oke? Karena di sini juga aku melihat ya ada gambaran kegagalan dalam hubungan percintaannya kamu. Nah, dengan begitu akhirnya kamu mencoba untuk merubah cara kamu berkomunikasi ya, merubah cara kamu menjalin satu hubungan ya, merubah cara kamu mencintai seseorang begitu ya. Sehingga akhirnya semua itu membawa satu kenyamanan. Nah, akhirnya ya mungkin di bunga delili ini membuat semuanya itu menjadi indah begitu loh. Ya, karena memang ya di COVID ini ada new beginning, sesuatu yang sudah berakhir dan akhirnya ya sesuatu hal yang baru juga akan datang kepada kamu. Ada fase baru yang akhirnya kamu temui di sini ya. Dan aku juga melihat beberapa dari kamu mungkin ya things coming to ya, sesuatu akan datang kepada kamu. Mungkinkah seseorang yang akan jauh lebih baik dari sebelumnya? Nah, ternyata ya seseorang yang datang ke dalam hidup kamu ini, dia adalah seseorang yang mungkin mirror dengan kamu. Di mana kamu yang sudah disakiti oleh seseorang ya, dan ternyata dia juga seperti itu. Dia juga pernah gagal dalam percintaannya. Sehingga akhirnya antara kamu dengan dia, sehingga lebih memanfaatkan hubungan ini dengan sebaik mungkin, menjaga hubungan ini ya, dan saling mengerti. Itu, jadi banyak pelajaran yang mungkin kamu dan dia dapatkan dari masa lalu, dari kegagalan tersebut, begitu. Dan, ya disitulah kita mulai bisa belajar ya. Kalau kita gagal dalam menjalin satu hubungan, ya jangan kita sesali, jangan kita ratapi, jangan kita menyalahkan apapun. Ya mungkin saja itu adalah sebagian dari rencana,
Ya, mungkin itu sebagian dari rencana Tuhan untuk kamu, ya. Di mana akhirnya kamu ditemukan dengan seseorang yang mungkin satu circle dengan kamu, mirror dengan kamu, begitu ya. Nah ini, kamu seolah-olah melihat diri kamu dalam dirinya. Ya, ini yang mungkin terbaca. Oke. Suka sering mati lampu nih tempat aku, ya. Nah, kita akan coba lihat dari segi yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Bagaimana isi hati terdalam seseorang yang mungkin akan hadir ke dalam hidup kamu ini ya? Seperti apa? Oke, sebentar. Bagaimanakah perasaan terdalam seseorang ini terhadap kamu? Kita akan coba lihat ya. Sebentar, anak tuh aku jatuh. Sebentar ya. Maaf ya, anak aku pulang dari masjid, lampunya mati. Jadi ya teriak-teriak ketakutan. Oke, kita buka lagi ya. Oh, udah 3 ya. Nah, di sini yang ingin dia ungkapkan kepada kamu, ada seek with you gitu ya. Nah, seseorang ini punya gairah terhadap kamu. Dan seseorang ini begitu sangat ingin membuat kamu bahagia, ingin membuat kamu puas ya, atau sebaliknya begitu. Jadi ada keinginan seseorang ini kayak benar-benar apa ya, sangat menginginkan kamu. Dan ternyata di sini I'm addicted to you. Ternyata dia juga merasa kayak ya sangat tergila-gila sama kamu. Ya, dia mungkin sangat menginginkan kamu di sini, sangat-sangat menginginkan kamu. Oke? Awalnya memang dia menemukan sebuah jalan yang salah, ya. Solusi mungkin di awal dia menyukai kamu, dia merasa kayaknya aku nggak terlalu suka deh sama kamu gitu ya. Tetapi ternyata obsesinya itu semakin meningkat, keinginan dia itu semakin meningkat ke kamu. Mungkin karena melihat kamu itu adalah orang yang tipenya dia gitu ya. Dan akhirnya ya kamu dengannya bisa bertemu. Dan dia merasa kayak aku dengan kamu itu kayak ngerasa ya puas, soulmate gitu ya. Dan mulailah dia tergila-gila sama kamu di sini. Nah, dan dia juga mengatakan, "You are my everything." Kamu segalanya baginya, ya. Ternyata seseorang ini begitu sangat membuat apa ya, kamu itu bisa bahagia. Dia merasa sangat memiliki kamu itu sesuatu yang berharga gitu loh. Kamu itu segalanya baginya. Dan mungkin di sini dia tidak akan menyakiti kamu, dia tidak akan mengecewakan kamu di sini ya. Dan aku merasakan seseorang ini jika dia sudah memiliki kamu ya, dia akan membahagiakan kamu di sini. Oke, nah ini mungkin energi percintaannya kamu. Aku lihat dari segi finansial kamu lagi ya, finansial, terus masalah kesehatan kamu juga kita akan coba bahas. Tapi di sini juga akan terbaca juga ya masalah percintaannya kamu, karena ditaruh ini bisa artinya luas banget gitu. Fokus kepada kartu ini. Kita akan coba cek tentang finansialnya kamu, kesehatannya kamu ya. Ya. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada The Chariot, ada Cancer, ada Wheel of Fortune, ada Two of Pentacles, ada Ace of Cups, ada Seven of Cups, ada Queen of Pentacles, dan ada King of Pentacles. Nah, ini zodiaknya Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik. Nah, kalau aku lihat di sini berapa dari kamu ini kalau dari segi finansial ya, ini akan ada berdatangan rezeki-rezeki yang tidak terduga ya. Dan aku melihat di sini ada King of Pentacles, ada Queen of Pentacles. Nah, jika kamu seorang perempuan, kamu akan benar-benar segera menikmati keberhasilan kamu. Dan ini juga seorang laki-laki, ratu dan raja ya, yang sudah mapan, yang sudah benar-benar sukses di sini. Pada akhirnya di bulan September, kamu akan mulai menemukan kesempatan-kesempatan, peluang-peluang ya. Dan jika kamu bisa memanfaatkan kesempatan dan peluang itu, maka kamu akan menikmati hasil perjuangan kamu. Ya, di sini kamu akan sukses, akan benar-benar setidaknya ya kamu akan berhasil lah ya, sesuatu yang kamu impikan itu bisa akan kamu miliki di sini ya. Mungkin keuangan kamu akan mulai stabil ya, pekerjaan kamu mungkin akan mulai membaik. Jika kamu yang mungkin sudah mendirikan sebuah usaha kamu ini ya pastinya akan meningkat ya. Oke. Akan banyak tawaran-tawaran ya
mohon maaf ya, akan banyak tawaran-tawaran di sini yang membuat kamu akhirnya bisa untuk memperjuangkan ataupun mengembangkan bisnis atau pekerjaannya kamu di sini. Ada Seven of Cup. Nah, ini kalau kalau jika dalam finansial ya, akan banyak pilihan bagi kamu di sini. Pilihan kamu dalam menjalankan sebuah bisnis misalnya, saat ini kan kamu punya modal, terus kamu kayak aku pengen buka usaha nih gitu. Terus kamu banyak pilihan. Nah, di antara banyak pilihan itu ada salah satu yang mungkin akan lebih apa ya, lebih bagus gitu ya. Atau pilihan yang tepat ya. Oh, ini bisnis aku nih, aku sukanya begini begitu ya. Kalau memang itu jadi hobi bagi kamu ya, semoga aja semuanya itu akan bisa membuat kamu berhasil gitu loh, sukses di sini. Oke. Nah, dan aku juga melihat kalau dari segi cinta ya, percintaan kamu di sini ya mungkin akan perlahan satu persatu ya, perlahan-perlahan ya mungkin akan mulai membaik gitu ya. Ya walaupun, kamu dulunya pernah ditinggalkan, disakiti, dikhianati gitu ya, namun pada akhirnya kamu akan bertemu dengan orang yang tepat di sini. Jika kamu benar-benar bisa menerima kenyataan ini, oke? Namanya aja pernah gagal ya, jadi kegagalan itu kamu jadikan sebuah fase baru untuk kamu benar-benar berjuang di sini, ya. Nah, di sini ada Ace of Cup, Two of Pentacle, ya kita buat di sini ya Two of Pentacle dulu ya, Wheel of Fortune. Nah, di sini sepertinya ada kestabilan dalam masalah keuangannya kamu. Kalaupun nantinya kamu itu punya masalah dari segi keuangan, ya itu tidak akan lama ya. Ini akan segera kamu atasi dan akan mulai stabil kembali. Ya, karena di sini ada kondisi kamu ini seorang maskulin ya, punya energi maskulin. Arti kata kamu itu punya take action yang benar-benar sudah matang di sini. Ya, segala suatu hal yang mungkin terjadi pada kamu, mungkin itu masalah ya, kamu akan segera menyelesaikannya. Itu hebatnya kamu. Oke? Okay? Karena di sini ada Wheel of Fortune juga, ada Ace of Cups, selalu ada kesempatan. Dan selalu ada kesempatan untuk bisa membuat perubahan pada hidup kamu. Ya, inilah kamu. Jadi banyak hal yang bisa kamu lakukan ya, selagi kamu masih pengen untuk berusaha, berjuang, maka ya hasil yang akan kamu dapatkan itu setimpal, begitu. Oke, nah kalau dari segi kesehatan aku melihat sejak adanya new beginning bagi kamu ya, ini akan menjadi sebuah perubahan besar pada kamu dan membuat kamu itu akan semakin bersemangat. Otomatis ya, kalau kita berpikir positif, otomatis kita akan sehat dari segala macam penyakit gitu ya. Nah, aku melihat jika kamu yang punya penyakit ini akan sembuh nih, ya. Intinya jaga-jaga kesehatan, jangan sampai ngulang kembali, kambuh kembali gitu loh. Karena kalau terlalu banyak pikiran, otomatis penyakit yang ada itu akan kambuh. Apalagi migrain, apalagi asam lambung gitu ya, itu akan mudah. Oke, intinya buat hidup kamu se-enjoy mungkin, sehumor mungkin, humoris banget gitu ya. Nah, oke. Teman-temanku, mungkin yang bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Semoga bisa kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.